Jadi penelitian yang sifatnya true and quasi eksperimental ini masuk ke between. Kenapa between? Karena ada kelompok pembanding tadi ya. Ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol. Tadi yang seperti saya berikan contohnya ya. Ada kelompok yang diberikan karbohidrat dengan protein, ada yang karbohidrat saja misalnya ya. Nah, sedangkan untuk yang within group design, disebut juga sebagai pre-experimental design. Kenapa disebut pre? Karena seolah-olah dia bukanlah eksperimental. Karena dia tidak ada grup pembandingnya, hanya satu kelompok saja. Jadi disebut juga sebagai pre-post, sebelum dan sesudah ya, pre-post experimental design. Karena kita hanya melihat bagaimana perubahan sampel sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Jadi tidak memiliki kelompok kontrol untuk within group design ini ya. Oke, kita masuk ke jenis yang pertama ya, yaitu within group design. Ini dikatakan sebagai jenis eksperimental yang paling rendah ya, yang paling sederhana, pre-experimental design. Nama lainnya disebut pre-test and post-test design. Jadi hanya melihat pre-test dan post-test saja dari satu kelompok sampel yang mendapatkan intervensi. Jadi tidak ada kelompok kontrolnya. Individu-individu yang diteliti sebelum dilakukan intervensi dilakukan pengukuran terhadap variabel outcome-nya ya. Apa yang mau diteliti ini variabel outcome-nya. Misalnya ingin melihat apa? Perubahan apa? Misalnya perubahan pengetahuan. Outcome-nya adalah pengetahuan. Maka kita akan meneliti nih bagaimana outcome atau pengetahuan pada saat pre atau sebelum dilakukan intervensi dan bagaimana pengetahuan saat post setelah diberikan intervensi. Nah, gitu. Dan tentu tidak dilakukan randomisasi karena cuma satu kelompok ya. Semua sampel yang ada di situ mendapatkan intervensi ya. Contoh intervensinya misalnya penyuluhan ya. Kita ingin melihat perubahan outcome ya, perubahan pengetahuan pre and post sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Misalnya intervensinya adalah penyuluhan ya. Jadi seluruh individu pada sampel itu sama-sama mendapatkan variabel exposure, sama-sama mendapatkan penyuluhan. Jadi exposure-nya adalah penyuluhan ya. Dan kemudian di follow up ya, dari pre menjadi post ya, kita lihat perubahan pada outcome-nya, perubahan pada pengetahuannya. Ada nggak perubahan setelah diberikan penyuluhan pada pengetahuannya ya? Kita bandingkan variabel outcome pada saat pre-test dan post-test ya. Kita bandingkan berapa rata-rata nilai ya pengetahuan gizi seimbang misalnya sebelum dilakukan penyuluhan. Kemudian setelah dilakukan penyuluhan, berapa rata-rata post-testnya? Ya, berapa rata-rata nilai pengetahuan gizi seimbang setelah diberikan intervensi penyuluhan gizi seimbang. Nah, kira-kira begitu ya. Contoh simple dari pre-experimental design adalah nanti PBL 2 ya. Kalian nanti di PBL 2 akan melakukan penyuluhan kepada ibu balita, ibu hamil ya. Nah, nanti kalian akan diminta untuk melakukan ini, pre-experimental design ya. Pre-testnya bagaimana? Berapa rata-rata pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan? Kemudian kalian berikan penyuluhan kepada seluruh orang, seluruh ibu balita itu ya, tanpa melakukan pemisahan mana intervensi, mana kontrol. Pokoknya semua dapat penyuluhan dengan media yang sama, cara yang sama, teknik yang sama. Kemudian diukur post-testnya. Berapa perubahan kenaikan skor pengetahuan gitu ya setelah diberikan penyuluhan. Inilah contoh pre-experimental design. Paling mudah. Banyak dipakai juga untuk skripsi. Ya, ini skemanya seperti ini kurang lebih ya. Jadi sampel semuanya diukur, tidak ada intervensi, tidak ada kontrol, diberikan intervensi, kemudian diukur lagi perubahannya seperti apa saat post-test. Nah, sedangkan yang between group design ini lebih canggih ya, setingkat lebih baik dibandingkan dengan tadi pre-experimental design ya. Jadi kalau melakukan penelitian, kalau bisa pakai kelompok kontrol. Kenapa? Kalau kita hanya melakukan pre-experimental design, kelemahannya apa? Tidak ada kelompok kontrol. Bayangkan, semua diberikan penyuluhan. Pre-test dan post-testnya diukur. Kalaupun post-testnya naik, ya, pengetahuannya naik tuh setelah diberikan penyuluhan, berarti penyuluhannya bagus ya? Belum tentu. Jangan-jangan tanpa penyuluhan pun pengetahuan naik. Ya enggak? Nah, karena kita tidak membandingkan dengan kontrolnya. Harusnya kita bandingkan antara mereka yang tidak mendapatkan penyuluhan. Sehingga kita betul-betul bisa membandingkan kenaikan pada mereka yang diberikan penyuluhan dengan kenaikan pada mereka yang tidak diberikan penyuluhan. Ya, jadi memang kalau kekurangan dari pre-experimental design itu seperti itu ya. Oleh karena itu peneliti lebih menyukai ini between group design ya.
adalah kelompok kontrol untuk membandingkan, ya. Nah, jadi mendapatkan intervensi yang berbeda. Contohnya tadi ya, ada kelompok yang mendapatkan asupan karbohidrat dan protein, ada kelompok yang mendapatkan asupan karbohidrat saja, kemudian dihubungkan dengan kecepatan. Tujuannya ingin melihat apakah protein itu perlu ditambahkan pada atlet ya, atau cukup dengan karbohidrat saja. Ini salah satu contoh dari penelitian saya ya, pada saat meneliti tentang atlet. Mungkin teman-teman nanti akan menemukan banyak contoh lain terkait penelitian eksperimental between. Oke, ada dua jenis tadi ya, true experimental design dan quasi. Tadi kita sudah belajar ya. True itu pakai randomisasi, quasi yang tanpa randomisasi. Oke, kita belajar dari yang paling canggih dulu deh. Ini yang paling canggih ya di antara semua experimental design. True experimental design, nama lainnya adalah RCT, Randomized Clinical Trial. Seringkali dipakai untuk penelitian medis dan klinis ya di laboratorium, karena biasanya dengan penelitian di laboratorium ini akan lebih mudah mengontrol paparan exposure ya pada kelompok yang exposure positif dan negatif. Biasanya memang RCT ini dilakukan pada hewan percobaan seperti kelinci, tikus percobaan gitu ya. Karena mengontrol hewan ini lebih mudah dibandingkan mengontrol manusia, dan etiknya juga lebih dapat diterima dibandingkan kita uji coba pada manusia. Contohnya uji coba obat, uji coba vaksin, uji coba apapun itu ya. Itu biasanya lebih etis kalau dicobakan pada hewan dibandingkan pada manusia ya. Jadi tujuan RCT ini meneliti hubungan exposure dengan variable outcome ya, sama ya, semuanya sama, mengukur exposure dihubungkan dengan outcome. Biasanya exposure-nya itu tadi saya bilang berupa obat ya, namanya juga ranahnya ranah klinis ya, obat, suplemen, vaksin ya, mungkin vaksin-vaksin seperti COVID-19 ini juga mereka sudah melakukan uji coba di laboratorium. Penelitiannya ini sebut ini ya, termasuk penelitian ini ya, randomized clinical trial. Bisa juga program kesehatan ya, misalnya contohnya seperti ada penelitian di Kerawang kemarin ya. Penelitian ingin melihat kenaikan kadar Hb setelah dan sebelum dan setelah diberikan diberikan program kesehatan yaitu beras yang difortifikasi dengan zat besi. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam RCT ya, randomized clinical trial. Atau mungkin tindakan medis ya. Biasanya memang kalau untuk clinical trial-nya ranahnya klinis lah. Klinis dan medis. Sulit untuk diuji coba di masyarakat karena dia sangat rigid dan sangat ketat dalam pengaturan exposure positif dan negatif. Ya. Oleh karena itu outcome-nya biasanya juga hal yang bersifat klinis ya, seperti kadar kolesterol, kadar gula darah, insulin ya, atau status psikologis seperti kesehatan mental, kondisi stres, status kesehatan, bisa juga status laboratoris tadi ya, biokimia, dan status pengetahuan juga bisa. Ya, ini kira-kira kurang lebih seperti inilah skema desain studi true eksperimental ya. Yang membedakan dia dengan kuasi eksperimental adalah dia memakai randomisasi. Jadi sangat ketat ya. Betul-betul mengontrol mana orang yang mendapatkan exposure positif, mana yang mendapatkan exposure negatif. Langkah-langkahnya dapat Anda baca ya. Pilihlah dulu sampel dari populasi ya, kita random sampel dari populasi, namanya random selection. Setelah dapat sampelnya, kita lakukan randomisasi, namanya randomisasi atau random allocation ya. Setelah itu kita cek mana yang dapat exposure positif, yang kemudian exposure negatif ya. Kita follow up sampai muncul outcome. Di sini ada hal-hal menarik ya, ada istilah-istilah baru untuk penelitian eksperimental ya. Setelah dipilih sampel dari populasi, ukurlah variabel-variabel dasar yang Anda duga sebagai confounder. Nah ya, apa tuh variabel dasar? Variabel-variabel yang lain yang di luar kita teliti. Ini seringkali mahasiswa tidak paham-paham nih, sampai skripsi itu masih aja nggak paham tentang variabel confounder. Kalau misalnya Anda sebagai peneliti ya, ingin meneliti hubungan antara nih ya, pemberian buah naga ya, sari buah naga untuk melihat perubahan tekanan darah gitu ya. Ada yang diberikan buah naga, ada yang diberikan placebo. Placebo itu adalah tiruan dari intervensi ya. Tiruan dari buah naga tadi, padahal dia bukan buah naga, mungkin biasanya air putih atau air sirup ya. Nah gitu, placebo itu seperti tiruannya tapi tidak mengandung hal yang sama dengan apa yang dikandung oleh kelompok intervensi. Ya contohnya gitu tadi,